Salve, perkenalkan saya Angga Satya Bakti. Di sini saya berasal dari Paroki Santa Cecilia. Saya membantu di bidang liturgia, yaitu di anggota seksi peribadatan. Saya ingin mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan selamat tahun baru tahun 2026. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu hari raya di dalam gereja Katolik, yaitu hari raya Epifani atau hari raya penampakan Tuhan. Epifani merupakan hari raya penampakan Tuhan di dalam gereja Katolik. Epifani itu dari bahasa epipania, yang artinya adalah penampakan atau manifestasi Tuhan dari Tuhan yang akhirnya juga menjadi manusia dan menampakkan kemuliaannya di dalam kehidupan umat Katolik. Ya, ini merupakan hari raya yang berkaitan ketika 3 orang raja dari timur, orang-orang Majus yang sedang mencari di mana Yesus lahir. Di situ mereka mengalami berbagai macam hal, termasuk mereka bertemu dengan Raja Herodes. Nah, di situ mereka pada akhirnya juga mengalami tantangan hingga akhirnya Tuhan menampakkan dirinya melalui bintang yang menyala, dan di situ mereka mengikuti bintang itu hingga akhirnya bisa bertemu dengan bayi Yesus yang lahir di kandang Natal atau yang kita biasa sebut juga di Gua Natal. Makna yang terkandung di dalam perayaan Epifani ini bahwa Kristus Sang Raja Dunia telah lahir ke dunia menjadi manusia dan di sana dia dimuliakan. Maka bintang timur ini menunjukkan jalan kepada 3 raja dari timur yang merupakan simbol dari raja-raja atau sarjana atau orang-orang pintar yang juga berendah hati mencari sang raja yang sesungguhnya, yaitu Raja Dunia. Jadi makanya di dalam kehidupan menggereja ada juga di dalam kalender liturgi itu bahwa Kristus adalah Raja semesta alam. Ya, jadi memang sang raja itu telah lahir ke dunia dan itu kita hormati sebagai umat Katolik di seluruh dunia. Jadi makna ini kita menyembah, memuliakan bahwa Tuhan Sang Raja itu benar-benar menunjukkan kemuliaannya di dunia ini. Memang yang dibawa oleh 3 raja dari timur untuk bertemu dengan Yesus ialah emas, kemenyan, dan mur. Itu merupakan perlambangan kepada Yesus, simbol-simbol yang dibawa untuk memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Allah yang berbelas kasih mengutus putranya dan menjadi manusia diawali dari bayi. Ya, yang pertama adalah emas. Emas itu untuk lambang kemuliaan. Kita tahu ya bahwa emas itu sesuatu yang megah dan luar biasa. Maka Yesus dimuliakan sebagai Raja yang kudus. Lalu yang kedua adalah kemenyan. Kemenyan ini berasal dari getah pohon yang biasanya digunakan untuk memuliakan Tuhan di dalam peribadatan. Kalau kita lihat di dalam tradisi kita sekarang, para misioner yang membawa wiruk itu mendupai hingga akhirnya dikasih kemenyan dan asapnya ngepul, itu tanda bahwa Kristus adalah yang ilahi, yang dikuduskan dan yang kudus. Lalu yang ketiga ialah mur. Mur itu merupakan seperti rempah atau balsem yang digunakan untuk mengolesi atau mengurapi tubuh manusia. Jadi mur ini merupakan lambang dari kemanusiaan Tuhan yang notabene bahwa ia nanti akan menderita, sengsara, wafat, dan pada akhirnya dimakamkan dan nanti bangkit. Maka makna mur ini adalah makna Kristus yang akan menebus dunia. Di dalam gereja Katolik memang ada tradisi yang luar biasa saat Epifani ini, yaitu ada pemberkatan kapur. Kapur-kapur ini nanti akan dibagikan ke para umat agar umat bisa mendoakan rumahnya dan akan menuliskan di ambang pintu rumahnya dengan tulisan-tulisan yang mungkin nanti rumusannya bisa dilihat di bawah ini. Jadi ada simbol-simbol yang akan dituliskan di dalam doa-doa yang nanti biasanya dipimpin oleh kepala keluarga.
Memang dalam tradisi sebelumnya ketika di rumah yang memimpin adalah imam. Tetapi dalam permasalahan pastoral, nggak mungkin imam harus datang ke semua rumah umat. Jadi boleh diwakilkan oleh kepala keluarga. Yang dituliskan di situ ada simbol angka. 2 angka pertama itu adalah angka awalan dari tahun yang dijalani. Lalu ada salib, terus ada inisial C, lalu ada salib lagi, ada inisial M, ada salib lagi, ada inisial B. Lalu ada salib lagi, ada 2 angka lagi yang merupakan angka bagian belakang dari tahun yang akan dijalani. Nah, CMB ini apa? CMB ini adalah makna pertamanya nama dari para majus dari timur. 3 majus dari timur itu yaitu adalah Kaspar, Melchior, dan Baltazar. Lalu makna yang kedua adalah Christus Massionem Benedicat yang artinya semoga Tuhan memberkati rumah ini. Memang menarik, Hari Anak Misioner diperingati pada saat Hari Raya Epifani ini. Hari Raya Epifani ini biasanya memang kita peringati di tanggal 6 Januari. Namun beberapa kali juga di beberapa negara itu diperingati di hari Minggu yang berdekatan dengan tanggal 6 Januari. Kalau tanggal 6 Januari ini tidak jatuh di hari Minggu. Nah, Hari Anak Misioner ini ingin melihat bahwa simbol Kristus yang hadir ke dunia ini adalah simbol kasih Allah ke dalam dunia. Maka dari itu, anak-anak diharapkan bisa menjadi tanda atau penampakan kasih Allah kepada orang di seluruh dunia. Maka adik-adik sekalian, Hari Anak Misioner ini mempunyai juga moto Children Helping Children dan 2D 2K, yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Jadi adik-adik, seperti Yesus yang lahir ke dunia karena cinta kasih Allah, Yesus yang menyayangi seluruh umat manusia, adik-adik juga diarahkan agar bisa mengasihi dan menjadi tanda cinta kasih Yesus ke dunia ini. Maka adik-adik bisa melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Mungkin dulunya jarang berdoa, sekarang mulai rajin berdoa. Mungkin dulunya suka melawan orang tua, sekarang coba taat kepada orang tua. Lalu dulunya suka mengejek teman, suka membuli teman, sekarang saatnya mulai mensupport teman, menyayangi teman-teman kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk teman-teman kita. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa dilakukan oleh adik-adik sebagai tanda penampakan cinta kasih Tuhan di dalam diri adik-adik sekalian. Noveritis. Noveritis itu sebuah maklumat yang dibacakan sebelum perayaan Ekaristi di Hari Raya Epifani ini. Arti dari Noveritis adalah ketahuilah. Jadi memang berisikan tentang suatu informasi dalam 1 tahun ke depan mengenai penanggalan liturgi dan hari-hari utamanya, hari-hari pentingnya bagi kita umat Katolik. Noveritis ini merupakan suatu tradisi Katolik yang zaman dulu itu tentu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita bisa memiliki banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari berbagai media. Sebelumnya kita bisa menggunakan penanggalan liturgi atau kalender liturgi untuk mengetahui hari-hari besar di dalam gereja Katolik. Nah, zaman dulu kan tidak ada, maka itu disampaikan di dalam awal perayaan Ekaristi di Epifani ini. Nah, itu pertama tentang sejarah dari Noveritis ini. Hingga sampai sekarang masih dilanjutkan. Kenapa dilanjutkan? Karena memang di dalam penanggalan liturgi cukup unik ya. Ada yang tanggalnya tetap dan bulannya tetap tidak berubah sama sekali. Paling yang berubah harinya. Contoh Natal. Selalu 25 Desember. Dia tidak akan berubah lagi menjadi 30 Desember atau apa gitu ya. Jadi 25 Desember. Nah, mau dia hari Kamis, hari Minggu tetap diperingati di tanggal 25 Desember. Tapi tidak dengan Paskah. Kalau Paskah, dia harinya, tanggalnya, bulannya bisa berubah-berubah. Itu diambil dari tradisi zaman dulu, dan penanggalan zaman dulu itu bergantung kepada ada yang namanya bulan dan matahari.
Hingga akhirnya peristiwa penebusan itu bisa berubah-ubah sepanjang tahun demi tahun seperti itu. Nah, makanya di Noveritis ini nanti yang paling utama dibacakan ialah mengenai peristiwa setelah Sang Ilahi Yesus Kristus sebagai perwujudan cinta kasih Allah lahir ke dunia yang tadinya dinantikan di saat masa Advent. Tidak lama lagi kita akan menjalani peristiwa utama bagi iman Kristiani, yakni penebusan yang diawali dari Rabu Abu, atau di situ kita juga sudah memulai masa Prapaskah. Pertobatan kita persiapkan, hati kita persiapkan agar kita bisa menyambut peristiwa Paskah. Lalu dari Paskah nanti ada kenaikan Tuhan, lalu ada turunnya Roh Kudus atas para rasul atau Pentakosta, di mana gereja di situ dinyatakan dan dimuliakan juga sebagai persekutuan umat beriman oleh para rasul. Lalu nanti ada juga hari raya tubuh dan darah, dan juga kembali ke Advent dan juga masa Natal lagi. Walaupun sebenarnya penanggalan liturgi pertama kali diawali di masa Advent itu. Penanggalan liturgi menjadi penting bagi kehidupan umat beriman. Yang pertama, sebenarnya karya kasih Allah itu terjadi setiap saat di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya di masa Natal, bukan hanya di masa Paskah. Di setiap hari, maka penanggalan liturgi itu sangat membantu kita sebenarnya. Sebagai umat Katolik kita nggak usah pusing. Aduh, saya mau baca kitab suci dimulai dari mana? Itu kita tinggal membuka penanggalan liturgi, hari ini ada bacaan apa. Namun yang paling utama juga di dalam penanggalan liturgi ini diceritakan karya kasih Allah kepada dunia dari masa-masa perjanjian lama hingga perjanjian baru yang paling puncak bagi umat Kristiani. Bahwa Allah mengutus putranya, lalu putranya ini akan mewartakan kerajaan Allah hingga mengalami peristiwa Paskah yang diawali dari kisah sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit. Itulah yang harus kita hayati, dan kita harus memahami ini bahwa 1 tahun itu Allah selalu beserta kita dan karya Paskah selalu kita utamakan dan kita agungkan. Maka penting bagi umat beriman selalu menghayati cinta kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Kita bisa mulai rajin membaca kitab suci lagi, atau mengikuti perayaan Ekaristi, mungkin kalau sempat tidak hanya di hari Minggu, tapi juga bisa di hari-hari yang lainnya, terutama yang diwajibkan yaitu hari-hari raya.